Oke, selamat bertemu kembali anak-anak kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Bolowaya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Pak Guru berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Terkait dengan pembelajaran kita masih tetap dengan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom ya. Kita masih tetap menggunakan itu sepanjang situasi belum kembali normal ya. Saya berharap kalian tetap tekun ya dalam mempelajari semua materi yang Pak Guru berikan, sekaligus mengerjakan ya semua tugas yang Pak Guru sudah berikan. Nah, kali ini Pak Guru akan menjelaskan kembali tentang bagaimana menentukan nilai dari limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu yang dimaksudkan ya bentuk 0 per 0 ya. Tetapi kita menggunakan cara baru yang biasa disebut dengan cara L'Hopital. Cara L'Hopital ya tulisannya seperti ininya, L'Hospital. Nah, bacanya cara L'Hopital. Dengar baik-baik gitu ya. Oke, kita mulai saja. Untuk mengetahui cara L'Hopital ini, terlebih dahulu Pak Guru ingatkan kamu dulu tentang turunan fungsi trigonometri ya. Karena cara L'Hopital ini menggunakan konsep turunan ya. Nah, di sini kalian lihat di layar tampilan ini, saya tuliskan di sini d sin x sama dengan cos x. D sin x itu maksudnya turunan dari sin x, cos adalah cos x. D cos x sama dengan min sin x dan seterusnya. D di sini dari kata derivatif sebenarnya ya. Nah, untuk menghafal semua rumus ini sering kita keliru ya. Oleh karena itu di sini Pak Guru ada buat sebuah lingkaran ini, kamu praktik ini sebagai jembatan keledai ya untuk membantu kalian supaya bisa menghafal ya, sekaligus turunan dan integral sebenarnya ini ya. Di sini kalian perhatikan sin panahnya ke cos, cos panahnya ke min sin. Itu maksudnya begini. Turunan dari sin adalah cos, turunan dari cos adalah min sin, turunan dari min sin adalah min cos. Turunan dari min cos adalah sin. Begitu ya. Nah, kalau kita mau integralkan, kita balik aja. Integral dari sin adalah min cos. Integral dari min cos adalah min sin. Integral dari min sin adalah cos. Integral dari cos adalah sin. Tapi ini kita fokus terhadap turunan. Oke, bagaimana kita menggunakan konsep turunan ini dalam menyelesaikan limit trigonometri dengan menggunakan cara L'Hopital ya. Sekarang kalian perhatikan, jika kita menemukan soal limit seperti ini, kita substitusi langsung ya. Berarti di atas sin 12 kali 0, sin 0 ya, di bawah kita ganti x dengan 0, kita dapat 2 kali 0, di luarnya 0. Nah, kalau begitu di dalam ini berapa saja tetap 0. Kalau begitu pembilang 0, penyebut 0. Kita dapat bentuk 0 per 0. Nah, di sini saatnya kita boleh menggunakan cara L'Hopital ya, cara L'Hopital. Dengan cara mencari turunan dari bentuk di pembilang maupun di penyebut begitu. Nah, untuk mengetahui berapakah turunan dari sin 12x, kita bisa lihat di sini. Pak Guru tulis ini d sin 12x sama dengan 12 cos 12x. Dari mana ini? 12 yang di depan ini. 12 yang di depan ini sebenarnya asalnya dari sini. 12x ini turunan dari 12x ya 12. Turunan dari sin adalah cos begitu. Jadi turunan dari sin 12x adalah 12 cos 12x. Begitu ya. Kalau turunan fungsi aljabar biasa seperti di bawah ini saya pikir ini mudah. Nah, bagaimana menyelesaikan? Coba kita perhatikan ya. Sin 12x di bawahnya ini kita kalikan saja ini di bawah ini supaya kita dapat bentuknya yang lebih sederhana ya. Jadi dapat 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat kurang 6x untuk bagian penyebut. Dari sini baru kita mulai mencari turunan ya. Kita cari turunan sampai kapan? Sampai kita mendapatkan bentuk yang bukan 0 per 0. Disitulah saatnya kita berhenti. Oke, kita mulai. Turunan dari sin 12x kita dapat 12 cos 12x. Turunan dari yang di bawah ini 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat dan seterusnya. Turunan dari 2x pangkat 3 ya 6x kuadrat, 4x kuadrat ya 8x dan seterusnya.
Pak Guru pikir turunan ini gampang untuk kamu ya. Nah, apakah kita berhenti di sini atau kita lanjut ya? Untuk mengetahui kita berhenti atau lanjut, kita tes dulu masukan. X sama dengan 0. Kita masukkan 0 di sini. Cos 12 kali 0, 12 kali 0, 0. Cos 0, 1. Oh, 1 kali 12, 12. Berarti pembilang tidak dalam bentuk 0 gitu ya. Penyebut kita masukkan 0, berapa hasilnya? Hasilnya min 6. Oh, berarti pembilang dan penyebut sudah tidak lagi memuat bentuk 0 per 0. Kalau begitu ya sudah selesai pekerjaan kita ya. Nah, di atas kita masukkan 0, kita dapat 12 kali 1. Di bawah kita masukkan 0, kita dapat min 6. 12 kali 1, 12 bagi min 6, kita dapat min 2. Maka selesailah pekerjaan kita. Mudah kan? Iya. Jadi cara ini sebenarnya cara yang cukup mudah. Oleh karena itu, saya anjurkan kalau kalian menemukan soal limit yang memuat bentuk 0 per 0, silakan gunakan cara L'Hopital ya. Baik itu fungsi aljabar biasa maupun fungsi trigonometri. Jadi itu saja yang Pak Guru sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Dengan video singkat ini, Pak Guru berharap kalian bisa semakin hari semakin tekun dalam belajar, singkat, tetapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan kita akan bertemu pada video selanjutnya.